berlebihan, tapi menurut saya kerah ini punya peran penting untuk menunjukkan seberapa rapi Anda gitu. Itu lebih populer. Customer bisa request ngobrol aja, jadi pas mau bikin mas kerahnya yang seperti apa gitu nggak masalah. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk bagian ini. Bagian yang kedua, kita membuat kerah kemeja step by step. Jadi di depan saya ini ada kerah kemeja. Jadi ini setelah dipola, ini adalah kerah bagian bawah yang mana sudah dilapisi dengan Staflex M33. Jadi dia bagian kerah bawah yang keras, kain keras dengan karakter yang kaku. Nah, ini kerah bagian bawahnya. Kemudian ini kerah bagian atas atau bagian luarnya. Jadi nanti kalau dia udah jadi, dia ketemunya bakal begini. Nah, seperti itu. Yang kita jahit pertama, kerah bagian besarnya dulu. Anggaplah ini kerah besar, lalu ini kerah kecil atau bagian bawahnya. Kita singkirkan dulu. Yang kita jahit pertama, kerah bagian atas atau kerah besarnya. Nah, yang kita jahit pertama dari ujung sini, terus dia muter sampai ujung sini. Jadi bagian sini dia nanti rapat, terus ini yang tidak terjahit. Langsung kita praktek saja. Nah, pertama kita mulai dari ujung sini. Yuk. Kita kunci. Ingat, ini yang dijahit, terus dia sampai ujung sini. Nah, di ujung kita berhenti. Lalu ini tips buat teman-teman yang ingin kerahnya rapi. Kita pakai benang bantuan namanya. Jadi ini mungkin tidak banyak yang pakai atau yang belum terbiasa juga banyak. Nah, jadi ini benang ini kita masukkan di sela-sela ini. Nah, ini kan kebuka tuh. Jadi antara dua lapis ini kita taruh di tengah-tengahnya, lalu kita dorong ke dalam sampai dia mentok di bagian jarum. Jadi jarumnya ini dia harus di posisi bawah. Setelah mentok, lalu kita jalankan satu langkah jarum, taruh di bawah lagi jarumnya. Lanjut kita tarik. Nah, ini kan udah berarti si posisi benang ini dia sudah ada di dalam jarum atau di belakang jarum. Nah, lalu kita satukan, kita putar. Ini masih kebuka kan? Ini masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Lanjut kita jalan. Terus dia sampai di ujung sini.
kita berhenti lagi, lakukan langkah yang seperti di ujung yang satunya, menggunakan bantuan benang. Jadi ini benang sebagai alat bantu. Di tengah-tengah ini, di depan jarum, kita tarik ke belakang, jalankan satu langkah jarum, lalu kita tarik, kita putar, satukan. Nah, kita masukkan lagi nih, kita masukkan ke dalam. Jadi si benang ini disimpan di dalam. Oke, lanjut kita jalan lagi. Setelah itu dilepas, kemudian kita ratakan. Jadi biasanya ini juga belum begitu rata. Kita gunting di ujung-ujung sini, di ujung sini kita gunting juga. Kita bikin pojokan, terus kita gunting. Jadi biar dia rata, nggak ada yang isinya banyak atau terlalu berisi. Dia biasanya ngumpul, jadi kayak ngumpul di belakang keras ini ya, berasa tebal. Terus tadi ini ujung ini kita gunting juga, tapi jangan sampai kena si jahitannya ya. Nah, tujuannya biar dia tidak terisi penuh, karena kan nanti dia bakal kayak gini nih, di dalam nanti itu dia bakal bertemu kayak gini. Jadi minimalisir adanya tumpukan-tumpukan gitu. Kalau dia tadi tidak dipotong, dia bakal numpuk di sini. Makanya tadi kita potong di ujungnya, ujung sini sama ujung sini. Nah, setelah ini jadi, lanjut kita balik. Nah, fungsi dari si benang tadi itu untuk mempermudah membuat ujungnya itu rapih. Jadi nanti kerah ini bakal kelihatan lebih antik lah, lebih elegan. Langsung kita tarik. Nah, oke. Terus kita balik yang satu lagi. Sama, kita balik lalu kita tarik. Ini benang ini untuk mempermudah ketika kita mau buat pojok ini nih, ujung ininya. Nah, kan kelihatan udah ada lancipnya gitu. Ini jangan dilepas dulu, ini melepasnya tuh nanti ketika sudah rapi. Terus nah, kalau udah begini, kita buat jahitan tindasan. Nah, jadi seperti ini. Jaraknya dari sini ke jarum itu 1,5 sepatu ini. Kita bisa buat jadikan ukuran atau patokan seberapa lebar jarak antara sini ke jahitannya. Nah, kita rapihkan menggunakan tangan bisa. Jadi intinya itu harus telaten dan sabar.
Nah, selanjutnya ini bagian ini kita jahit, tapi syaratnya ini jangan sampai kita menjahit bagian kain keras ini. Jadi diraba sambil kira-kira, jangan sampai dia terjahit. Biasanya menggunakan jari pun itu sudah terasa, oh di sini dia tempatnya, di sini posisinya. Jadi kalau bisa jangan sampai terjahit. Efeknya ketika dia sampai terjahit, nanti pas disambung bakalan terasa kaku. Jadi karena sama-sama ada kain kerasnya, ketika terjahit nanti dipakainya kurang nyaman. Oke, kita ratakan. Nah, selanjutnya kita buat tanda. Jadi kita lipat jadi 2. Lalu kita kasih tanda di sini, di cekris namanya. Nah, ini udah kelihatan. Jadi ini adalah bagian tengah. Bisa juga menggunakan kapur, cuma saya jarang. Karena kenapa jarang pakai kapur? Jadi dengan ini dibagi 2 pun pasti ini udah ketahuan di tengah-tengahnya, dan kelihatan beda gitu kan di tengah-tengahnya. Kalau pakai kapur, kadang kapur juga bisa hilang. Nah, gesek-gesek terus kapurnya hilang, kita jadi nggak tahu mana yang bagian tengahnya. Ini bagian atas sudah selesai, dan si benang pembantunya ini bisa dibuang, bisa dicabut. Nah, ini bagian kerah besarnya seperti ini, kerah bagian atas. Lalu kita sambungkan ke bagian yang kecil, ke bagian bawah. Ini pun sama, kita lipat ke sini, lalu kita cari titik tengahnya, kita buat tanda. Nah, ini di sini agak tricky. Jadi posisinya tuh harus seperti ini. Ini bagian yang dijahit sini. Jadi ini yang dijahit sini. Nah, ini tengah-tengahnya. Terus kita angkat dulu. Kita sambungkan bagian atas. Jadi ini jangan sampai terbalik. Ini yang bagian udah ada kain kerasnya, terus bagian ini kita bisa raba juga. Ini tuh bisa, ini nggak ada kain kerasnya yang dalam. Jadi kayak gini bagian atasnya. Lalu yang ini bagian dalam yang kecil, kita tumpuk di atas, dipaskan di sini. Lalu bagian yang ini yang ada kain kerasnya kita tumpuk di atas ini. Kita cek ulang supaya dia udah satu titik. Nah, ini kan satu titik, kita masukkan. Ini bagian paling tricky menurut saya, karena kita mesti menjahit bagian ini yang ada kain kerasnya. Di sisi lain, kita tidak boleh menginjak bagian dalam ini. Jadi kita lihat, nah ini ada kain kerasnya, terus jangan sampai terinjak.
Nah, kita buka pun dia ada nih, dia ada udah terlihat. Jadi ini tadi itu sebagai jahitan pembantu, jadi jarumnya itu jangan sampai melewati ini. Nah, kita balik, lanjut bagian yang sebelahnya. Nah, ini juga sama-sama kelihatan. Terus kita raba lagi. Selanjutnya kita bisa cek ulang apakah ini terinjak atau tidak kain kerasnya, seperti ini. Nah, kalau dia terinjak, dia bakal atau kejahit, dia tuh bakal berasa gitu, tebal. Nah, ini sudah bagus. Selanjutnya yang bagian ini, sisa jahitan ini bagian yang lumayan berpengaruh, jadi kita kasih cekris sini, tapi jangan sampai mengenai jahitan. Fungsinya ini untuk membuat belokan, jadi karena kerah itu kan melingkar di leher, ketika ini enggak dikasih cekris gitu, dia bakal merasa tebal. Nah, kita balik, lanjut kita jahit. Jadi dari sini, ujung sini sampai sini kita kasih jeda sekitar 10 sentian. Kita jahit. Nah, berhenti di ujung sini juga, kasih jeda 10 cm juga sama. Ini udah kelihatan bentuk kerahnya. Selanjutnya ini kan tadi ada kain kerasnya ya, ini kita lipat ke dalam, mengikuti si kain kerasnya. Kita ratakan menggunakan tangan, pakai dia taruh sisanya jahitan ini, sisanya taruh di dalam lalu dijahit. Dia langsung mengikuti kain kerasnya biasanya, jadi tanpa harus repot-repot, dia langsung ketika ditarik ke dalam dia langsung mengikuti. Nah, selanjutnya setelah itu kita kasih tanda
Jadi ini kan kerah tadi tuh, kerah bawah ini. Terus kita kasih tanda menggunakan kapur di bagian sini. Sampai ujung bagian ini. Nah, ini kan ada kapur nih. Ini kita sisakan 1 cm kurang lebih. Itu nantinya buat dijahit ke bagian badan kemeja. Nah, ini kerahnya sudah jadi. Jadi kalau kita mau cek sudah bisa kita cek ini sudah jadi apa belum. Nah, ini udah siap untuk dipasangkan ke bagian badan. Nah, inilah kerah kemeja reguler, bentuknya seperti ini.